Kalau kita melihat Al-Quran, dalil tentang zakat perdagangan dalam Al-Quran bisa kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah dari sebagian yang kalian hasilkan dari usaha kalian. Ulama mengatakan yang dimaksud min thayyibati ma kasabtum, dari bagian usaha kalian yang baik. Kata ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah tijarah atau perdagangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari membuat satu judul bab, beliau membuat judul namanya Babu Shadaqatil Kasbi wat Tijarah, bab tentang zakat profesi, zakat pekerjaan, dan zakat perdagangan. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan seterusnya. Kata Imam Al-Bukhari, kenapa kok wajib zakat tentang perdagangan dan tentang pekerjaan? Karena firman Allah surah Al-Baqarah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Maka kata Imam Bukhari, yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum adalah wajibnya zakat untuk pekerjaan dan untuk perdagangan. Kemudian kalau kita lihat juga tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari ketika beliau mentafsirkan ayat anfiqu min thayyibati ma kasabtum, beliau mengatakan zakku min thayyibi ma kasabtum bitasarrufikum. Zakatilah pekerjaan-pekerjaan yang kalian baik dengan tasarruf kalian. Imma bitijaratin, bisa jadi itu dengan perdagangan, wa imma bisina'atin, bisa jadi karena pekerjaan minad dhahab wal fiddah. Maka Imam At-Tabari mengatakan yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum adalah salah satunya adalah tijarah atau perdagangan. Kemudian kalau kita lihat lagi di tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ketika beliau mentafsirkan min thayyibati ma kasabtum, Ibnu Mas'ud mengatakan min halalati ma kasabtum bit tijarah was sina'ah. Yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum, kata Ibnu Mas'ud, adalah dari pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha kalian yang halal, baik itu dengan berdagang atau dengan sina'ah. Maka kalau kita lihat beberapa penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum adalah termasuk diantaranya adalah zakat tijarah atau zakat perdagangan. Kemudian terakhir, ini bisa kita cek juga di tafsir Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengatakan zahirul ayat yadullu ala wujubiz zakah fi kulli malin yaktasabahul insan. Ayat ini secara zahir menunjukkan wajibnya zakat atas segala harta yang dihasilkan oleh manusia. Fayadkhulu fihi zakatut tijarah, maka masuk di dalamnya adalah zakat perdagangan, wa zakatut dzahab wal fiddah, wa zakatun na'am. Ini kata Imam Ar-Razi. Maka kalau kita melihat tafsir-tafsir, bahkan Imam Bukhari sendiri dalam Sahih Bukharinya mengatakan yang dimaksud min thayyibati ma kasabtum adalah yang dimaksud diantaranya adalah salah satunya tijarah atau perdagangan. Ini adalah dalil zakat perdagangan dalam Al-Quran. Kalau kita melihat zakat perdagangan dalam hadis, ini bisa kita temukan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 1562. An Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an qala inna Rasulullah kana ya'muruna an nukhrijas shadaqah min alladhi yu'addi lil bait. Kata Samurah bin Jundub, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang kita siapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Maka hadis ini menunjukkan secara tegas
sesuatu yang itu ditujukan untuk dijual belikan atau dijadikan barang dagangan, maka itu termasuk objek zakat yang wajib dizakati sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Di antaranya lagi hadis tentang zakat perdagangan bisa kita temukan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi nomor 7673 atau Imam Ad-Darqutni 1932. An Abi Dzar radhiyallahu an sami'tu Rasulullah alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, fil ibili shadaqatuha, dalam unta itu ada sedekahnya, ada zakatnya. Wa fil ghanami shadaqatuha, dalam kambing itu juga ada zakatnya. Wa fil baqari shadaqatuha, dalam sapi itu juga ada sedekahnya. Wa fil bazzi shadaqatuha, dalam peralatan atau pakaian itu juga ada zakatnya. Kata ulama sepakat yang namanya pakaian, yang namanya peralatan itu bukan objek zakat. Jadi kalau kita punya pakaian, kita punya peralatan, tidak wajib dizakati meskipun itu nilainya mahal, kecuali untuk diperdagangkan. Jadi kalau kita punya mobil kita meskipun Alphard, tapi kalau tidak diperjualbelikan maka tidak wajib zakat. Kalau kita punya pakaian meskipun pakaian kita mahal, kalau dinilai umpama sangat mahal, maka tidak wajib dizakati, kecuali pakaian itu untuk digunakan sebagai barang dagangan. Maka kata ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib zakat atas perdagangan, karena tidak mungkin Rasulullah mengatakan pakaian itu wajib zakat, karena ulama sepakat pakaian itu tidak wajib zakat. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita lihat asar, diantaranya adalah Umar bin Khattab. Beliau dalam kitab Imam Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor 7688 meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, laisa fil urud zakatun illa ma kana litijarah. Tidak ada barang yang wajib dibayarkan zakat kecuali untuk diperdagangkan. Peralatan pakaian, peralatan rumah itu tidak wajib dizakati kecuali memang peralatan itu untuk diperdagangkan. Ini adalah beberapa dalil tentang zakat perdagangan. Yang ketiga, dalil tentang zakat perdagangan adalah dalil ijma'. Ijma' tentang wajibnya zakat perdagangan diantaranya disebutkan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anna fil urud allati yuradu biha tijarah az-zakah idza hala 'alaiha al-haul. Ahli ilmu ulama sepakat bahwasanya di dalam peralatan-peralatan yang ditujukan digunakan untuk perdagangan, perabotan yang digunakan untuk perdagangan itu wajib, ulama sepakat wajib zakat ketika sudah mencapai 1 haul atau mencapai 1 tahun. Ini adalah ijma' ulama. Meskipun kalau kita melihat di literatur fikih ada satu pendapat yang mengatakan zakat perdagangan tidak wajib. Cuma pendapat ini dianggap syadz, dianggap aneh, dianggap nyempil dan tidak diperhitungkan. Siapa itu? Yaitu pendapatnya Dawud Adh-Dhahiri yang hanya mengartikan ayat-ayat Al-Quran secara letterlek. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya Dawud Adh-Dhahiri dan pengikutnya mengatakan tidak wajib zakat perdagangan. Cuma kata ulama pendapat ini dianggap syadz, dianggap aneh dan tidak diperhitungkan. Makanya kemudian Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Awwal mengomentari pendapat Abu Dawud ini. Beliau mengatakan begini, wa alaihi ajma'al muslimun anna zakat fardun wajibun fiha wa ammal qaulul akhar falaysa min madhahibi ahli ilmi indana. Abu Ubaid mengatakan ulama sepakat bahwasanya zakat itu wajib dalam perdagangan. Kalau ada pendapat yang mengatakan tidak wajib, falaysa min madhahibi ahli ilmi, itu bukan pendapatnya ahli ilmu, itu bukan pendapatnya ulama. Maka kalau kita melihat ini, maka konsensus ulama, ijma' ulama itu tidak bisa dirusak dengan pendapatnya Dawud Adh-Dhahiri.
Begitu juga kalau kita melihat pendapatnya Al-Khattabi. Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, beliau dengan tegas mengatakan, wa fihi dalilun ala wujubiz zakah fil amwal allati tursadu litijarah wa huwa kal ijma' bin ahli ilmi. Kata Imam Al-Khattabi, keterangan-keterangan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan itu menunjukkan bahwasanya wajib zakat terhadap harta yang ditujukan untuk perdagangan, dan ini seperti ijma' di antara ahli ilmu. Wa za'ama ba'dul mutaakhirin min ahli dhahir annahu la zakata fiha wa huwa masbukun bil ijma'. Kata Imam Al-Khattabi, kalau ada sebagian ulama-ulama yang akhir di antara pendapat-pendapat Daud Al-Dhahiri, ahli dhahir, yang mengatakan tidak wajib, maka itu tidak diperhitungkan karena sudah didahului oleh ijma' ulama. Maka kalau kita melihat ulama hampir semuanya itu sepakat ijma' mengatakan perdagangan itu termasuk objek wajib zakat. Kalaupun ada pendapat dari Daud Al-Dhahiri, itu tidak diperhitungkan karena pendapatnya dianggap syadz, karena pendapatnya dianggap tidak diperhitungkan sebagai min ahlil ilmi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Awwal dan Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan.